Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah dan ayah bunda, apa kabar hari ini? Apa? Oke, kalau Miss tanya, jawabnya seperti ini ya. Coba kita ulang ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, Miss ulang ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Iya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Ikutin Miss ya. Tepuk anak soleh jari satu. Yes. Tepuk anak soleh jari dua. Yes. Tepuk anak soleh jari tiga. Yes. Tepuk anak soleh jari empat. Yes. Tepuk anak soleh jari lima. Yes. Dibuka, kring, sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, nah sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Mungkin udah ada yang tahu nama Miss ya? Iya, ternyata teman-teman di rumah sudah ada yang tahu ya. Iya, yang waktu itu Miss pernah kasih materi tentang permainan Montessori juga. Yang itu tuh, yang tutup-tutup mata sama yang denger-denger bunyi di telinga, ingat kan? Iya benar, nama Miss adalah Miss Zaitin ya. Jadi hari ini Miss Zaitin akan melanjutkan permainan Montessori lainnya yang memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menggunakan indera visualnya untuk lebih bisa memahami tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, sekaligus di sini juga teman-teman nanti akan belajar tentang konsep matematika dasar. Wah, ayah bunda ada yang protes tuh dengar matematika. Masa anak usia dini katanya diajarin matematika? Iya, sebentar ya ayah bunda, nanti kita akan jelasin permainan Montessori yang matematika untuk usia dini yang seperti apa. Tentunya di Montessori itu adalah permainan yang sangat ramah dengan otak anak ya ayah bunda. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari ayah bunda yang kemarin ya, tentang Montessori itu apa. Jadi sebentar ya teman-teman, Miss mau jelasin dulu ke ayah bunda di samping ya, tentang Montessori itu apa. Jadi Montessori itu adalah metode pembelajaran yang didasari hasil pengamatan observasi selama 50 tahun. Nah, sehingga pendidikan Montessori ini sesuai dengan tahap perkembangan anak sesuai dengan jenjang usianya. Jadi nggak gampang-gampang ya, yang menemukan ini juga ibu Montessori ya, makanya dinamakan Montessori. Nah, jadi metode ini sangat mudah diterapkan di rumah selama ayah bunda dan teman-teman di rumah punya kemauan untuk melakukannya. Mau metode apapun, kalau misalnya nggak ada kemauan, pasti semuanya dianggap susah, gitu ya. Nah, oke. Metode Montessori ini juga mendobrak sistem pendidikan yang bersifat konvensional, di mana di kelas konvensional teman-teman atau anak-anak ya ayah bunda biasanya melakukan kegiatan aktivitas yang serupa di dalam kelas. Misalnya nih, teman-teman kan di kelas pada menggambar atau mewarna. Pasti teman-teman semua di kelasnya juga pada mewarna dan menggambar kan? Nah, beda dengan metode Montessori. Di Montessori ini teman-teman atau anak-anak mereka melakukan kegiatan yang berbeda sesuai dengan keinginan dan minatnya saat itu juga. Jadi beraneka ragam kegiatan yang mereka lakukan. Kenapa?
Karena di Montessori itu kita sangat menghargai setiap perbedaan anak, karena setiap orang itu unik ya. Nah, dan setiap anak itu kan, bukannya setiap anak ya, setiap orang memiliki individual differences ya. Pasti teman-teman atau ayah bunda nggak mau kan disamain dengan teman yang lain atau dengan anak-anak yang lain. Kemudian teman-teman di rumah juga yang punya kakak atau adik atau yang kembar sekalipun nggak mesti sama persis kan saat itu keinginannya, apakah sama apa enggak, pasti berbeda kan. Nah, di sini kita sangat menghargai sekali perbedaan itu. Jadi kalau misalnya di kelas Montessori itu selalu beraneka macam kegiatan, jadi semua anak menjadi fokus dan konsentrasi ya. Tidak ada sampai anak yang dibilang hyperaktif sekalipun atau ADHD ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder, itu mereka sampai fokus banget loh mengerjakan permainan Montessori ini. Nah, mungkin terjawab ya ayah bunda pertanyaan yang kemarin tentang Montessori. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, boleh ditanyain lagi ya. Oke, sekarang teman-teman di rumah sudah pada nggak sabar kan menunggu permainannya seperti apa? Nah, sambil Miss mempersiapkan materialnya, kita simak yang berikut ini ya. Nah teman-teman, sekarang materialnya sudah siap. Oke, ini adalah alas kerja yang warna ungu ini ya. Teman-teman di rumah boleh bebas mau memakai apa saja untuk alas kerjanya. Misalnya seperti taplak meja atau kain atau apapun boleh ya teman-teman. Alas kerja ini saya kalau punya Miss sekarang ini terbuat dari karet. Sebenarnya ini matras yang biasa dipakai buat yoga ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah mau pakai alas apa boleh. Nah, dengan alas kerja ini teman-teman jadi tahu bahwa ini adalah area tempat bermainku, area tempat kerjaku sekarang dengan permainan Montessori ini. Nah, sedangkan ini adalah materialnya yang kita sebut dengan pink tower. Ini terbuat dari kayu ya teman-teman dan kemudian dicat berwarna pink. Nah, kayu ini teman-teman ada yang tahu nggak siapa yang ciptain kayu? Nah, kayu ini terbuat dari pohon, tumbuhan ya teman-teman. Nah, yang menciptakan siapa? Iya benar, Allah yang menciptakannya. Nah, Allah hebat banget ya, bisa menciptakan tumbuhan, pohon yang kemudian diambil kayunya dan akhirnya jadilah mainan kita sekarang. Baik, teman-teman kalau di rumah mau menggunakan material ini bisa membuatnya sendiri, misalnya dari balok atau dari kayu yang di rumah yang tidak terpakai juga bisa. Kemudian atau ingin membeli online juga udah banyak dijual di pasaran, tinggal searching permainan Montessori ya. Nah, oke, sekarang Miss akan mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau bermain dengan pink tower. Perhatikan Miss ya. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan permainan pink tower. Kalau teman-teman ingin mencobanya seperti yang dicontohkan tadi ya. Oke ayah bunda, fungsi pink tower ini adalah untuk menstimulasi indera visual Ananda ya, yaitu menyusun dari benda terbesar kemudian menjadi yang terkecil. Nah, ini juga sekaligus mengajarkan tentang konsep matematika dasar. Nah, satu tips buat ayah bunda di rumah ketika menemani Anda bermain, pada saat anak sedang bekerja atau sedang bermain dengan permainan ini atau permainan Montessori lainnya, tolong anak-anak jangan disela ya atau dikritik atau diganggu. Misalnya nih contohnya
eh, pada saat anak melakukan kesalahan ya, misalnya di sini ditaruh yang ini dulu, kemudian baru ini. Kemudian kita langsung tegur nih, wah kan tadi bunda nggak nyontehinnya kayak gitu, kok jadi kayak gitu sih, itu salah. Nah itu sangat dilarang dalam Montessori. Kenapa? Karena kita aja nih contoh ya, misalnya orang bunda lagi masak di dapur, tiba-tiba ada yang datang, kok nguleknya kayak gitu sih, kok bumbunya seperti itu sih, pasti kesel dan marah kan ya bawaannya. Nah begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak juga akan merasa kesel dan marah, dan akhirnya membuat mereka menjadi tidak percaya diri lagi untuk melakukan apapun. Nah ini membuat motivasi belajar atau bermain mereka menjadi kurang. Nah efek jangka panjangnya adalah mereka menjadi anak yang tidak percaya dirian karena selalu sering dikritik gitu kan ya. Jadi sebagai orang tua, ayah bunda di rumah, kurangilah untuk mengoreksi dan selalu mengintervensi setiap kegiatan anak. Nah, kenapa dalam permainan Montessori dilarang kita memberikan komentar sebelum mereka selesai bekerja? Karena dalam permainan Montessori ini ada control of errors ya. Misalnya nih, jadi maksudnya control of errors itu adalah permainan Montessori itu mengandung kontrol atau memiliki kontrol kesalahan. Contohnya nih, pada saat bermain ping tower ini ya, anak-anak misalnya melakukan kesalahan misalnya seperti ini ya. Nah, mungkin setelah sampai di sini mereka kan akan melihat bahwa oh, kok sepertinya berbeda ya ukurannya, atau bisa jadi ketika misalnya yang kecil duluan kemudian akhirnya yang besar di atas, pasti akan jatuh kan, akan tumbang kan ping towernya pasti akan tumbang atau tidak full semuanya terpasang. Nah, jadi ada control of errors dari permainan ini. Jadi jangan dikritik ya ayah bunda. Nah, oke. Kita sudah selesai dengan permainan ping tower. Kita akan lanjut ke permainan berikutnya ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke permainan berikutnya, Miss akan ajak teman-teman untuk ice breaking dulu ya. Pasang mata ting tong, pasang telinga oe oe. Kini aku pendengar yang baik. Ayo ulangin lagi yuk. Pasang mata ting tong, pasang telinga oe oe. Kini aku pendengar yang baik. Oke, kita lanjut ya ke permainan retros berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Miss akan melakukan kegiatan atau bermain dengan retros. Perhatikan Miss ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai bermain dengan red rods. Jika teman-teman ingin mencobanya, seperti yang Miss contohkan ya. Oke, ini informasi buat ayah bunda. Permainan red rods ini adalah untuk meningkatkan pemahaman visual anak sekaligus pengenalan konsep matematika dasar, yaitu perbedaan antara tinggi atau panjang sebuah benda atau pendek sebuah benda.
Jadi anak-anak secara tidak langsung belajar matematika tentang konsep tinggi, panjang, pendek sebuah benda. Nah, sebelum kita memulai permainan ini, ayo kita ice breaking dulu sama Miss ya. Pegang mata, pegang hidung, ding ding, pegang telinga, nyek nyek, pegang mulut. Oke, ayo kita ulang lagi yuk. Pegang hidung, ding ding, pegang mata, pegang telinga, nyek nyek, pegang mulut. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau bermain dengan cylinder blocks. Perhatikan Miss ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dengan cylinder blocks. Jika teman-teman ingin mencobanya, seperti yang Miss contohkan ya. Oke, informasi buat ayah bunda di rumah yang mendampingi Ananda. Permainan ini melatih tentang perbedaan visual anak dan juga melatih kekuatan otot sebagai anak untuk nanti persiapan belajar menulis. Nah, jadi sebelum anak langsung disuruh pegang pensil ya, harusnya anak distimulasi dulu dengan permainan yang seperti ini. Kemudian sekaligus mengajarkan tentang konsep matematika dasar seperti diameter sebuah benda. Nah, mudah banget kan mengajarkan konsep matematika untuk anak usia dini? Oke, sekarang kita lanjut ke permainan berikutnya yaitu Bronster. Ini materialnya kita sebut Bronster karena ini berwarna coklat dan kemudian nanti dia akan membentuk menjadi sebuah tangga ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau melakukan kegiatan Bronster. Perhatikan Miss ya. Alhamdulillah kita sudah selesai bermain Bronster. Jika teman-teman ingin mencobanya seperti yang Miss contohkan ya. Nah, informasi buat ayah bunda di rumah, permainan ini adalah tujuannya dimana anak-anak atau teman-teman di rumah bisa merasakan berat antara satu balok dengan balok lainnya. Sehingga secara tidak langsung juga melatih kemampuan kekuatan otot tangan anak yang tadi kita gunakan untuk persiapan menulis ya, atau belajar menulis. Nah, selain itu, ini juga mengajarkan tentang konsep matematika dasar ya, seperti panjang, kemudian tinggi sebuah benda, penambahan, menghitung, dan sistem desimal. Ada perbedaannya sini ya, jadi secara tidak langsung mereka sudah belajar itu. Oke, sebelum kita mulai ke permainan berikutnya, Miss bereskan dulu ya. Baik, sebelum kita memulai, ayo kita ice breaking dulu yuk dengan lagu berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
sembilan, sepuluh. Ting teng tong, ting teng tong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ting teng tong, ting teng tong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ting teng tong, ting teng tong. Oke, nah ini adalah number roots ya teman-teman. Nah, ini hampir sama dengan yang berwarna merah tadi, yaitu red roots ya. Bedanya ini ada perbedaan warna. Jadi di sini mengajarkan anak tentang perbedaan visual melalui sebuah warna. Nah, yang berbeda dengan red roots yaitu ada warnanya merah dan biru. Di sini juga anak belajar tentang konsep matematika dasar ya teman-teman. Nah, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau belajar dengan atau bermain dengan number roots. Perhatikan Miss ya. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 'Oke, alhamdulillah kita sudah bermain dengan number roots. Jika teman-teman ingin mencobanya seperti yang Miss contohkan ya. Oke, Miss akan bereskan untuk permainan yang berikutnya, yang terakhir ya teman-teman. Ini kita sebut dengan spindle box ya teman-teman. Spindle box ini, permainan ini spindle kita sebut ya, ini boxnya. Kalau pengen teman-teman ingin tidak mau membelinya, misalnya ya, pengen teman boleh mencobanya di rumah, membuatnya, atau karena terbuat dari kayu juga, atau teman-teman bisa menggantikannya dengan stick es krim, kemudian tinggal disusun number 0, 1 until 9 ya. Nah, kemudian di sini anak-anak akan belajar atau teman-teman akan belajar tentang semakin konsep matematika ya, matematika dasar. Semakin tinggi angka maka semakin banyak spindle yang dipegang ya, semakin banyak spindle yang dipegang. Dan kemudian di sini juga mengajarkan konsep
tentang angka 0 ya. Biasanya kita hanya tahunya konsep aja, tetapi realnya teman-teman tidak merasakannya ya. Nah, di sini teman-teman langsung merasakannya bahwa 0 itu seperti apa sih? Ternyata 0 itu kosong atau tidak ada ya. Zero is nothing ya. Jadi tidak ada, kosong 0 itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau bermain dengan spindle box. Perhatikan Miss ya. 0. Tidak ada ya, kosong. 1. 1. 2. 1. 2. Next number 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar atau bermain dengan spindle box. Jika teman-teman ingin mencobanya seperti yang dicontohkan ya. Nah, informasi ayah bunda, tadi saya bilang kan ini bisa digantikan dengan stick es krim, tinggal ditaruh karton bertuliskan 0 sampai dengan 0 dengan 9 ya. Nah, kemudian bisa juga digantikan dengan kaos kaki atau misalnya sendok, garpu yang ada di rumah gitu kan. Bunda sedang asik masak di dapur, tiba-tiba Ananda pengen ikutan tuh. Nah, bisa dilibatkan misalnya dengan menghitung sendok, ada berapa sendok nih yang ada di dapur gitu kan. Jadi ini juga termasuk permainan Montessori ya. Jadi sangat gampang diaplikasikan selama ada kemauan tadi yang kita bilang tadi ya. Oke, mungkin itu aja dulu dari Miss ya. Sudah banyak permainan kita, nanti akan kita sambung dengan permainan-permainan berikutnya ya. Wah, alhamdulillah banyak sekali ya permainan kita hari ini. Tak terasa waktunya pun sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup, ayo kita berdoa dulu. Ikutin Miss ya. Lung-gulung-gulung, benang digulung. Tar-putar-putar, benang diputar. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah. Sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih teman-teman dan ayah bunda. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi bareng-bareng Miss yuk. Goodbye, 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 goodbye. See you, see you, see you, see you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Goodbye, see you, thank you.